Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam mata kuliah manajemen eh, produksi hijauan pakan ya. Produksi hijauan pakan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang model penanaman hijauan pakan ternak. Nah, bagaimana model penanaman? Ya, yang pertama yang sering dilakukan itu adalah model tidak teratur. Jarak baris dan antar baris tidak teratur. Biasanya disebar saja, mudah dan murah ini. Kemudian tanaman dengan sedikit pemeliharaan. Nah, biasanya dilakukan pada padang pengembalaan ya. Bisa menggunakan tanaman yang menjalar untuk cover cropnya, kemudian tanaman yang cepat tumbuh ya, kemudian penanggulangan erosi, konservasi tanah. Nah, ini istilahnya dengan pengolahan yang sangat minimal atau dilakukan konservasi. Bagaimana cara penyebarannya? Ya, disebar merata dengan tangan atau dengan manual, atau disebar dengan alat penebar biji, bisa menggunakan pesawat atau blower, hembusan dan lain-lain. Jadi tidak teratur ininya, posisi tanaman tersebut. Nah, kemudian model penanaman berikutnya agak teratur atau semi teratur. Ini bisa dilakukan dengan drilling atau disebar menggunakan alur pengolahan tanah ya, dengan cara penanaman secara memanjang mengikuti alur bajak misalnya. Maka didapatkan tanaman tersebut teratur ya. Kemudian disebar mengikuti alur penggaruan juga bisa digunakan. Disebar dengan menggunakan alat pembuat alur atau tanam atau penanaman dengan jarak yang ditentukan, misalnya 25 sampai 30 cm. Itu yang semi atau agak teratur. Kemudian yang berikutnya adalah teratur ya, dalam larikan atau barisan. Antar barisan teratur, antar tanaman tidak teratur. Antar baris dan antar tanaman teratur. Jarak antar tanaman sama dengan antar baris ya, bujur sangkar atau belah ketupat. Nah, jarak antar tanaman sama dengan antar baris ya, persegi panjang atau jajaran genjang ya. Kemudian pembuatan alur penanaman bersama penyiapan lahan. Keuntungan dengan tanaman teratur ini, pemeliharaan tanaman mudah karena ada jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pemanenan ya atau defoliasi bisa juga dengan cut and carry atau juga menggunakan metode grazing ya, digembalakan pada tempat tersebut. Kemudian penanaman. Ini kaitannya dengan kebutuhan biji. Biji sudah barang tentu berhubungan dengan luas lahan yang akan kita lakukan penanaman. Yang kedua dipengaruhi oleh populasi tanaman per satuan luas, misalnya per hektar atau plant density ya. Dan ini bisa juga berhubungan atau berkaitan dengan persaingan tanaman, akar dan daun ya. Termasuk sinar matahari, air, dan nutrien. Ini berkaitan dengan jarak tanam, jarak baris, ya, jumlah tanaman per lubang. Nah, itu akan mempengaruhi produksi nanti dari hijauan pakan yang kita tanam. Selanjutnya adalah berat biji. Jumlah biji misalnya per kilogram. Berat 100 biji misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemurnian biji. Biji murni yang ditanam. Itu akan berbeda kalau ada campuran bijinya. Nah, yang kelima adalah model penanaman. Bisa penanaman tepi
atau tidak, atau bagian tepi ditanami atau tidak. Seperti ini ya gambarannya, skemanya seperti ini ya. Apakah ini dilakukan tepinya ditanami atau tidak. Oke. Kemudian penanaman teratur dalam barisan yang tertata. Ini bagian tepi tidak ditanami. Ini tepinya tidak ditanami ya. Bagian tengah. Kemudian panjang atau lebar dibagi jarak dikurangi 1 ya, karena di pinggir-pinggir tidak ditanami. Kemudian bagian tepi ditanami, ini semuanya ditanami bagian pinggirnya, termasuk ya jelas di tengah harus ditanami. Panjang atau lebar dibagi jarak ditambah 1. Nah, penanaman tidak teratur atau disebar kepadatan tanaman jumlah biji per satuan luas. Materi penanaman itu bisa kita menggunakan generatif ya, bisa vegetatif. Kemudian cara penanaman dengan biji bisa dilakukan langsung ya, disebar langsung atau disemaikan dulu. Kemudian model penanaman tidak teratur, agak atau semi teratur, dan teratur dengan pola ya yang sudah dipersiapkan. Nah, pola atau jarak tanam itu bisa bentuknya bujur sangkar Latin, segi 4, bisa jajaran genjang atau belah ketupat, ataupun dengan segitiga. Ini secara ilustrasi yang bisa dilakukan. Nah, hasil perhitungan misalnya untuk luas segitiga ABE ya sama dengan setengah kali 4,5 meter kali 7,79 meter sama dengan 1754 meter persegi. Nah, luas jajaran genjang ABC AB DC sama dengan 4 kali 17,54 meter persegi sama dengan 70,15 meter persegi. Maka populasi tanaman per hektar sama dengan 10.000 meter persegi dibagi dengan 70,15 meter persegi sama dengan 143 tanaman. Nah, luas persegi 4 ABCD 9 meter kali 9 meter sama dengan 81 meter persegi. Jadi populasinya per hektar 10.000 meter persegi dibagi dengan 8,1 meter persegi sama dengan 124 tanaman. Nah, model tanam yang berbentuk segitiga sama sisi atau belah ketupat memiliki kelebihan dibanding model tanam persegi 4 atau bujur sangkar. Kenapa? Populasi tanaman per hektar lebih banyak sehingga pemanfaatan lahan lebih efektif. Kemudian setiap individu tanaman akan mendapatkan sinar matahari lebih baik karena tanaman satu dengan yang lain tidak saling menghalangi sinar matahari, sehingga proses fotosintesis lebih optimal, sehingga produksi tanaman lebih tinggi. Kemudian sinar matahari dapat menjangkau setiap individu tanaman, sehingga serangan penyakit dapat dikurangi. Yang berikutnya keuntungannya adalah angin mengalir secara leluasa, sehingga proses penyerbukan bunga dapat berjalan secara optimal. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan material penanaman, ya, generatif ataupun vegetatif. Yang pertama itu adalah faktor luas lahan, ya, seberapa luas lahan yang akan kita tanami. Yang kedua itu adalah populasi kepadatan tanaman atau plant density per satuan luas per hektar. Ini kaitannya dengan jarak tanam, jarak baris, kemudian jumlah tanaman per lubang tanam. Kemudian yang ketiga berat biji ya, jumlah biji per kilogram, berat 100 biji. Kemudian juga dipengaruhi oleh kemurnian biji murni yang ditanam. Kemudian yang kelima itu adalah model penanaman, tepi ditanami atau tidak ya.
Kemudian macam penanaman itu bisa kita lakukan penanaman tunggal, ya artinya kalau tunggal itu dikenal dengan monokultur, dia satu jenis tanaman yang kita tanam. Misalnya rumput gajah ya rumput gajah saja. Kemudian campuran atau intercropping dengan tanaman sela ya atau tumbang sari. Kemudian tanaman pakan atau juga tanaman lain, perkebunan, hortikultura, pangan dan lain-lain. Itu kombinasinya ya, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian improvement pasture atau grassland ini adalah padang rumput yang sudah kita kembangkan. Itu juga memerlukan teknik tertentu di dalam penanaman. Kemudian jarak tanam, ya, usaha atau langkah mengatur kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman dapat tumbuh atau berproduksi secara optimal. Kemudian mengurangi atau meminimalkan kompetisi antar tanaman. Ini bisa kompetisi terjadi pada sinar matahari, unsur hara, air, ruang tumbuh tanaman, dan memudahkan pemeliharaan, permanenan, seleksi, pencegahan OPT, organisme pengganggu tanaman, ya, OPT. Nah, jarak tanam juga dipengaruhi oleh beberapa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya spesies tanaman, varietas, apakah tegak, menjalar, semak, rumpun, ya. Kemudian bentuk wilayah atau topografi, apakah dia tinggi, ada jurangnya, atau tinggi tempat, ini kaitannya dengan tinggi tempat juga. Kemudian kerapatan tanaman yang kita kendaki. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan tersedia, bisa mekanis atau manual. Kemudian iklim ini juga mempengaruhi, ya, misalnya suhu, angin, curah hujan, kelembapan dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah desain irigasi, ya. Ini akan juga mempengaruhi jarak tanam. Kemudian tujuan penanaman, ya, apakah kita untuk pastura, untuk tujuan grazing atau cut and carry, ya. Dilakukan pemotongan atau defoliasi, cut and carry. Itu juga mempengaruhi jarak tanam yang kita lakukan. Nah, ini beberapa peralatan yang biasa digunakan, ya, misalnya bajak, garu, cangkul, tugal, alat penebar biji, pesawat dan lain-lain, ya. Alat ini pembuat alur nanti bisa ditentukan kalau teratur itu disesuaikan dengan alur yang kita lakukan di dalam proses pembajakan ini, ya. Kemudian ini juga alat pembuat alur penanaman dan penebar biji. Jadi kalau dengan alat ini bisa kita mengatur, ya, jarak atau di mana posisi yang akan ditanam, dan secara otomatis bisa kita tanam dan biasanya hasilnya sangat indah, sangat teratur, ya, enak dipandang mata. Ini adalah alat untuk penanam biji otomatis, ya. Jadi tidak susah-susah kita melakukan. Di beberapa tempat terutama yang sudah maju, biasanya penanam biji itu sudah digunakan, ya, peralatannya itu. Ini adalah yang skala kecil, bahkan ada yang skala besar yang bisa digunakan untuk ini. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, tetap bersemangat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.